أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah akan senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, karena sangat-sangatlah rugi ya, kalau hari ini tuh lebih jelek daripada hari kemarin. Hari ini sama dengan hari kemarin aja kita rugi ya, apalagi lebih jelek. Jadi orientasi kita dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya marilah kita sama-sama berbuat baik dan berbuat baik. Tentunya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan ataupun hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini merupakan buah bibir saja, tapi kalau tidak dipraktekkan dengan kehidupan sehari-hari ataupun kenyataan yang ada di masyarakat kita ataupun di lingkungan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang baik itu sangat-sangat sulit, karena itu melalui proses ya. Proses. Kaitannya dengan pembangunan itu sebenarnya untuk membangun yang kurang baik menjadi baik, ataupun membangun yang sudah baik menjadi lebih baik. Gak bedanya dengan belajar. Belajar itu proses dari tidak tahu menjadi tahu, ataupun sudah tahu menjadi lebih tahu lagi. Jadi keterkaitan dengan penyemangat dalam kita berproses untuk menjadi lebih baik, itu beberapa hal memang harus kita biasakan ya. Pembiasaan yang baik itu perlu, karena tanpa dengan pembiasaan yang baik itu juga akan sulit kita langsung bisa melakukan suatu kebaikan ya. Ada istilah Allah bisa karena biasa. Mungkin karena sudah terbiasa untuk melakukan suatu kebaikan, kita akhirnya menjadi terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sampaikan keterkaitan dengan ibadah ya. Ibadah itu suatu perbuatan yang mana bertujuan untuk selalu mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun tentunya kita muaranya adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada pamrih-pamrih tertentu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu atas dasar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan kata lain kita ikhlas ya. Ikhlas tanpa ada tendensi apapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bosan-bosannya untuk mengajak kita semua ya untuk memperbaiki sholat kita. Walaupun toh sholat kita sudah baik, mari kita lebih memperbaiki lagi ya. Jadi bagaimana caranya? Tentunya kita selalu berusaha. Bukankah nanti ya di hari kiamat ataupun hari pertemuan
perhitungan amal kebaikan, ya, di yaumil kiamah nanti, itu amalan yang ditanya yang pertama adalah, ataupun yang dihisap adalah masalah sholat. Jadi mari kita jaga sholat kita, ya. Bukan saja kita mengerjakan, tetapi kita mendirikan sholat, ya. Bukan hanya sholat, tentunya juga ibadah sholat, perintah yang ada di dalam Al-Quran itu selalu diiringi dengan aqimus sholah wa atuz zakat, ya. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Jadi sebagai pembersih daripada badan kita, tentunya kita harus banyak-banyak sedekah, ya. Banyak-banyak mengeluarkan zakat, tentunya sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan bahwa kalau seseorang itu amalan sholatnya itu ataupun ibadah sholatnya itu baik, insya Allah hidupnya juga akan mulia, ya. Hidupnya akan mulia, hidupnya akan berkah, karena insya Allah amalan-amalan yang lain akan menjadi baik. Jadi bertitik tolak dari sholat yang baik, insya Allah berimbas kepada amalan-amalan yang lain juga yang baik. Dan perlu diketahui bersama, barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat akan menjadi cahaya, ya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Jadi ini sangat-sangat penting, ya. Siapapun kita yang menjaga sholatnya, ya, maka sholat itu akan menjadi cahaya, menjadi pembela atau menjadi penyelamat, ya, bagi orang yang mengerjakan tersebut di hari kiamat nanti. Sebaliknya, ya, barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya, tidak ada pembela, dan tidak ada penyelamat baginya. Dan pada hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama-sama Fir'aun, bersama-sama Haman, bersama-sama Ubay bin Khalaf. Ini juga merupakan suatu hadis, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat akan menjadi cahaya, pembela, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Tapi barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya, tidak ada pembela, dan tidak ada penyelamat baginya pada hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ini hadis daripada Ahmad dan Tabrani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa penting kedudukan sholat. Karena betapa pentingnya kedudukan sholat itu, sehingga Nabi bersabda, ya, kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala dalam badan ataupun dalam tubuh manusia. Orang yang punya kaki dan punya tangan, ya, tapi nggak ada kepala, ya, ataupun nggak punya kepala, ya, nggak akan hidup. Kalaupun toh ia hidup, itu namanya juga hantu. Nah, ini merupakan suatu betapa pentingnya sholat. Kalau diibaratkan, ya, sholat itu ibarat kalau sebagai anggota badan, ibarat tubuh itu, ya, bagian daripada kepala. Jadi sholat adalah bagaikan kepala di dalam tubuh manusia. Jadi seseorang kalau tidak mempunyai kepala, dikatakan tadi, ya insya Allah nggak mungkin hidup. Kalau untuk hidup itu namanya hantu, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang sudah saya sampaikan terkait dengan sholat. Untuk itu mari kita jaga sholat kita, ya. Dimanapun kita berada, kita tetap mengerjakan sholat, ya. Dan tentunya sholat yang kita laksanakan itu sesuai dengan apa anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kalaupun ada seseorang yang bertanya pada kita, tentunya harus kita kasih tahu sebatas kemampuan kita. Ya, sebatas kemampuan kita. Jangan ilmu kita ini kita simpan begitu saja. Andai kan orang bertanya, ya kita kasih tahu. Ya. Karena salah satu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain, dan orang lain pun akan menerima ilmu tersebut dengan sepenuh hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Bukhari juga dikatakan, itu barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, kita hanya menunjukkan kebaikan aja, ya. Insya Allah kalau orang tersebut melaksanakan kebaikan itu, kita mendapatkan, ya, istilahnya itu transfer pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi amalan yang dilakukan oleh kebaikan tersebut, ya, tanpa mengurangi pahala ataupun ganjaran dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi sebenarnya Islam itu enak, ya. Ajak-ajak aja, kalau yang diajak mau, kita akan mendapatkan bonus dari orang yang melaksanakan amalan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami, ya, bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.